Berlanjut dari chapter sebelumnya. Di chapter 3. Setelah berhasil kabur dari bandit, Nona dan Tuan Muda, klan Luo memberontak meminta untuk kembali ke para bandit karena para bawahannya masih tertinggal di sana. Karena marah, Zuo Fan pun melemparkan Nona Muda dan mengatakan, kalau mereka ingin mati, maka silahkan kembali ke para bandit itu. Tapi Tuan Muda malah memarahi Zuo Fan karena tidak sopan kepada Nona Muda. Zuo Fan pun kesal dan marah atas perkataan tuannya dan memukul punggungnya. Zuo Fan berkata kepada mereka, ini hanya hukuman kecil, lebih baik daripada mereka berdua mati di tangan para bandit. Dan Zuo Fan bertanya kepada mereka, apakah ada tempat bersembunyi di sini? Nona Muda menjawab, ada hutan berkabut di sisi barat, gunung angin hitam. Bahkan para bandit pun tidak tahu medan di sana. Zuo Fan pun pergi ke gunung itu bersama 2 anggota keluarga Luo. Setelah sampai di gunung berkabut, Nona Muda memperingati Zuo Fan bahayanya gunung berkabut, bahkan para bandit pun tidak berani mendekati tempat ini. Mendengarnya Zuo Fan tertawa dan mengatakan ini tempat yang bagus. Nona Muda menyuruh Zuo Fan pergi bersama Tuan Muda karena dia akan mengalihkan perhatian para bandit. Tetapi Zuo Fan menolaknya dan berkata bahwa dia tidak terbiasa dengan medan di gunung ini. Dan jika Nona Muda tidak ikut, dia tidak bisa menjaga anak ini. Kalau kamu pergi, aku akan langsung membunuh anak kecil ini. Ucap Zuo Fan sambil melirik Tuan Muda klan Luo. Mendengar jawaban Zuo Fan, Tuan Muda marah, tetapi Zuo Fan langsung berkata, jika kamu pergi itu sama saja dengan mati, jaga kehidupanmu yang telah diselamatkan oleh orang-orangmu. Karena nyawamu itu sangat berharga, lebih baik kita menghancurkan Sun Guanjia dan para banditnya di sini, ucap Zuo Fan. Mendengar ucapan Zuo Fan, Nona Muda terkejut dan mengatakan, kalau itu ide yang sangat gila, kau akan mengalahkan mereka dengan dirimu sendiri? Sun Guanjia memiliki jumlah kekuatan Qi yang sangat banyak, dan ada 4 orang kuat lain bersama dia. Bahkan jika bergabung dengan Pang Tongling, kamu bukan lawannya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi saat ini? Ucap Nona Muda. Apa yang bisa aku lakukan? Sekelompok sampah itu tidak cocok untuk melawanku, Zuo Fan menjawab dengan percaya diri. Bagaimanapun, kamu bisa mendengarkan pendapatku sekarang atau menyerahkan diri kepada mereka. Bagaimana Nona dengan pertaruhan ini? Selagi mereka belum menyusul beri aku batu spiritual, harapan terakhir keluarga Luo ada di tangan Nona, ucap Zuo Fan. Dengan berat hati Nona Muda melepaskan cincin dan melemparkannya kepada Zuo Fan dan berkata, ini adalah harta keluargaku. Jika kamu berbohong kepadaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan santai Zuo Fan menjawab, tenang saja, Nona tunggu saja di sini. Dan Zuo Fan pun pergi ke dalam hutan gunung berkabut. Setelah Zuo Fan pergi, Tuan Muda marah dan berkata, budak ini menjadi sangat berani, kakak harus mengajarinya dengan baik nanti. Atas perkataan adiknya, Nona Muda menjawab, Yun Hai, meskipun budak ini tidak menghormati kita, tapi dia telah membantu kita. Ini lebih baik daripada mereka yang diam, dan hanya omong kosong saja. Kita seharusnya bersyukur, ucap Nona Muda. Tetapi dia juga merasakan bahwa Zuo Fan sudah berubah. Di dalam hutan Zuo Fan menemukan arei besar yang alami, dan mengatakan sangat disayangkan orang tidak tahu bagaimana melakukannya, tetapi dengan kedatangannya, dia akan mengubah gunung ini menjadi Gunung Tianmu yang kedua. Zuo Fan pun membacakan mantra dan mengaktifkan arei. Melihat pusaran kabut di dalam hutan, kakak dan adik keluarga Luo terkejut. Namun tidak lama dari itu, pusaran kabutnya menghilang. Tak lama kemudian Zuo Fan mendatangi mereka berdua. Nona Muda bertanya kepada Zuo Fan apa yang telah terjadi. Tenanglah, itu tak perlu untuk diributkan. Ikuti aku akan mengajarimu sihir belenggu. Dan mantra lainnya, ketika para bandit datang, kamu dapat mengendalikan dan membunuh mereka, ucap Zuo Fan. Mendengar perkataan Zuo Fan, Nona Muda terkejut dan menjawab, apa? Apakah ini cara mengalahkan mereka? Sambil mengikuti Zuo Fan masuk ke dalam hutan, Nona Muda mengatakan,
Dalam hati, metode array adalah sesuatu yang lebih berharga daripada latihan dan seni bela diri. Di dunia ini, susunan array, tingkat pertama yang dipakai ini adalah misteri, keluarga Zongmen. Array tingkat pertama ini juga memiliki ratusan ribu lingxi yang tidak dapat diukur harganya. Dia hanya seorang budak, tapi dia melakukan satu set formasi array dengan santai. Setelah berpikir keras dalam hati, nona muda bertanya, "Zuo Fan, bagaimana?" Zuo Fan menjawab, "Jangan khawatir tentang bagaimana aku melakukannya. Aku sudah menetapkan batasnya. Aku akan mengajarimu sekarang. Tunggu saja sampai mereka mati." Nona muda hanya bisa terdiam mendengar jawaban dari Zuo Fan. Di sisi lain, para bandit berkata kepada Sun Guanjia bahwa keluarga Luo memasuki hutan berkabut. Di sela pembicaraan mereka, Pang Tongling yang telah disandera mengatakan lebih baik mereka membunuh dirinya, kalau tidak dia akan membunuh para bandit dan membalaskan dendam temannya yang mati. Mendengar perkataannya, Sun Guanjia tertawa dan menjawab, "Ketika aku menyandramu, nonamu akan memenuhi permintaanku. Karena mereka bersembunyi di sana, kita membutuhkan panduanmu. Tempat hutan berkabut tidak akrab bagi kami. Dengan kebaikan nona itu, dia tidak akan meninggalkanmu sendirian. Sialan kau Sun Guanjia, kau tidak dapat membawaku untuk mengancam nona muda," ucap Pang Tongling. Di sela pembicaraan mereka, salah satu bandit berteriak, Sun Guanjia lihat, di depan ada seseorang yang duduk di bawah pohon. Sun Guanjia pun melihat ke depan dan terkejut, karena yang duduk di bawah pohon adalah orang yang membunuh anak buahnya. Di depan semua para bandit, Zuo Fan dengan santai menyapa mereka dan berkata, "Halo semuanya, aku sudah menunggu di sini untuk waktu yang lama." Mendengar ucapan Zuo Fan, Sun Guanjia marah dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap dan membunuh Zuo Fan. Salah satu bandit pun maju untuk menyerang Zuo Fan.